Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Permatasari, NIM 210504029. Saya di sini akan membahas tentang hukum jaminan fidusia. Dalam pembahasannya yaitu ada pengertian jaminan fidusia, subjek dan objek, pembedaan dan pendaftaran fidusia, dan yang terakhir kasus fidusia. Yang pertama, pengertian jaminan fidusia. Jaminan fidusia menurut Marhainis ialah seolah-olah pihak si berhutang menyerahkan barang jaminan itu kepada si berpiutang dan seolah-olah hak milik barang itu dipegang oleh berpiutang, maka oleh si berpiutang barang itu disahkan kembali. Sehingga hal ini yang menimbulkan pengertian fiduciar egidon overdeck atau penyerahan hak milik atas kepercayaan. Pengaturan jaminan fidusia telah diatur dalam pasal 1.2 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Hak jaminan atas benda yang bergerak, baik yang berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai bangunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Adapun karakteristik jaminan fidusia, yang pertama bersifat aksesorier, yang kedua mengikuti benda jaminan, ketiga hak didahulukan, keempat menjaminan utang yang telah ada atau yang akan ada, kelima dapat menjamin lebih dari satu utang, keenam memiliki kekuatan eksekutorial, ketujuh memiliki sifat spesialitas dan publitas, ke-8 hak untuk melunasi hutang, dan ke-9 meliputi hasil dari objek jaminan dan klaim asuransi. Selanjutnya membahas subjek dan objek fidusia. Subjek jaminan fidusia yaitu 1. Pada pasal 1 angka 5 UU Jaminan Fidusia, yang pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kedua, pada pasal 1 angka 26 Undang-Undang Jaminan Fidusia, menerima fidusia adalah orang perseorangan yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Selanjutnya, objek jaminan fidusia. Pada pasal 1.4 UU Jaminan Fidusia, benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda yang berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Selanjutnya, pembedaan, kebebanan, dan pendaftaran fidusia. Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam ketentuan pasal 4 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Kewajiban pendaftaran benda jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 UU Jaminan Fidusia ayat 1 menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Selanjutnya, kasus jaminan fidusia, yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 109K/PID SUS garing 2019 tanggal 21 Maret 2019 Dukri Diantoro bin Muto. Yang pertama menyatakan terdakwa Dukri Diantoro bin Muto bersalah melakukan tindak pidana jaminan fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun Kota Tegal tanggal 2018 sebagai berikut. Dalam surat dakwaan tanggal tahun 1999 menjatuhkan terhadap dakwaan Dukri Diantoro bin Muto dan denda sebesar 10 juta rupiah subsidi dengan pidana penjara 1 tahun dan 3 bulan kurungan.
Yang pertama, bahwa terdakwa menjual mobil dump truck merek Mitsubishi tahun 2012 atas nama Ahmad Kamami kepada Hanafi dengan harga 80 juta karena dump truck tersebut masih menjadi jaminan fidusia di PT Bintang Mandiri Finance. Yang kedua, bahwa terdakwa baru membayar uang muka angsuran selama 12 bulan kali yang setiap bulannya sebesar Rp6.427.000 sehingga terdakwa masih mempunyai kewajiban membayar angsuran selama 36 kali. Yang ketiga, bahwa terdakwa tidak memberitahu secara tertulis kepada PT Bintang Mandiri Finance mengenai pengalihan barang jaminan fidusia tersebut, sehingga PT Bintang Mandiri Finance kesulitan mencari keberadaan mobil dump truck yang menjadi jaminan fidusia tersebut. Keempat, bahwa kerugian yang dialami PT Bintang Mandiri Finance akibat dari perbuatan terdakwa sebesar Rp220 juta, sehingga dengan demikian perbuatan material terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 sehingga dengan demikian perbuatan material terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 pada dakwaan tunggal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.